inilah rumah pemilik distro Kota Palembang. Selamat siang Tribuners. Saat ini kami melaporkan dari lorong Klengkeng Raya, tepatnya di kawasan Skarebet, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Ini adalah penampakan dari rumah milik bos distro yang diduga menjadi otak pelaku utama pembunuhan seorang karyawan koperasi yang ditemukan kemarin jasadnya. Rumahnya cukup mewah kalau kita lihat dari bentuk bangunannya, dan informasi dari warga sekitar, rumah ini baru ditempati oleh pelaku sekitar satu tahunan, dan terduga pelaku ini dikenal kesehariannya oleh tetangga, orangnya cukup membaur dan lebih banyak melakukan aktivitasnya di distro, tempat usahanya. Setelah polisi mengidentifikasi pelaku dan juga pelaku utama, polisi juga mencari rumah pelaku utama ini, dan bisa kita lihat sudah terpasang garis polisi. Rumah ini keadaannya kosong, dan saat ini bos distro tersebut masih buron dalam pengejaran kepolisian bersama satu pelaku lagi, karena peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku, yang mana satunya sudah tertangkap di Batam. Distro ini nih, rumahnya tidak jauh dari TKP-nya Tribuners. Distro yang di Mas Karebet itu, yang distro anti mahal, tidak jauh rumahnya. Aji lah yuk, tidak apa-apa. Seperti ini situasi di sekitar rumah tinggal milik bos distro ini. Dan dapat kami sampaikan juga, sebelum tinggal di rumah ini, bos distro ini tinggalnya di ruko distronya tuh, lalu membangun rumah secara bertahap, dan akhirnya semenjak tahun lalu sampai sekarang itu tinggal di rumah ini yang sudah dibangun. Bagi yang baru bergabung, ini adalah rumah dari bos distro, juga jadi pelaku utama peristiwa pembunuhan seorang karyawan koperasi yang ditemukan jasadnya kemarin di belakang distro yang berlokasi di Mas Karebet, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Saat ini untuk jenazah korban sudah dibawa ke kampung halaman di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Jadi korban ini Tribuners juga seorang perantauan dari Kabupaten Lampung Utara. Alamat rumah pemilik ini terkesan sangat mewah dan megah ini di Klengkeng, Mas Rebek.
dari informasi di warga sekitar, rumah ini baru dihuni oleh pasang suami istri baru 1 Oke, tahun Tribuners, mungkin sementara itu dulu laporan dari kami. berlalu. Karyawati distro tak jadi tersangka pembunuhan pegawai koperasi. Polrestabes Palembang menetapkan 3 tersangka dalam kasus pembunuhan karyawan koperasi, Anton Eka Saputra, 25. Perempuan berinisial P yang merupakan karyawati distro milik Antoni, tidak ditetapkan sebagai tersangka meski P berperan membeli semen bahkan membersihkan darah sisa pembunuhan atas perintah Antoni. P berstatus saksi mahkota atau saksi kunci dalam kasus pembunuhan ini. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, P berstatus saksi karena sama sekali tidak mengetahui dan hanya disuruh membeli semen serta membersihkan darah bekas pembunuhan. Karena ketidaktahuan tentang peristiwa pembunuhan itulah P hanya dijadikan sebagai saksi. Setelah peristiwa itu terjadi, P disuruh membeli semen dan rokok oleh tersangka Antoni. Setelah membeli material, dia disuruh pulang oleh Antoni. Jadi bukan melindungi, memang perannya tidak ada, hanya selaku karyawan, katanya dalam rilis tersangka yang digelar di Polrestabes Palembang, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Alasan itulah yang menjadikan polisi tak menetapkan status tersangka terhadap P, jadi dia hanya disuruh tunggu di luar dan membeli semen tanpa mengetahui apapun yang terjadi di dalam. Kemudian P juga disuruh membersihkan bercak-bercak darah di lantai. Setelah itu ia disuruh Antoni pulang ke kampung halamannya daripada terlibat, tutur Haryo. Setelah kejadian, P juga langsung dipecat dan diminta pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Empat Lawang. Dia kemudian diamankan unit 2 Jatanras Polda Sumsel di Desa Muara Pinang, Kecamatan Empat Lawang. Status P yang merupakan karyawan Antoni yang statusnya adalah saksi mahkota. Keterangannya diperlukan untuk menyesuaikan alur cerita peristiwa tersebut, ujar Haryo. Sedangkan untuk motor korban Anton dijual oleh tersangka Pongki ke Empat Lawang, tepatnya di kawasan Lintang Kanan. Motor dijual tersangka Pongki ke Empat Lawang seharga 8,9 juta rupiah. Dan dijadikan sebagai ongkos dalam pelariannya ke Batam, katanya. Negara utang 5 rupiah juta. Utang 5 juta rupiah berbunga hingga 24 juta rupiah diduga menjadi motif pembunuhan Anton Eka Saputra oleh bos distro anti mahal bernama Anton di Palembang. Diketahui karena sakit hati dan kecewa karena bunga yang begitu besar, membuat Antoni tega membunuh Anton dan jasadnya dicor di belakang distro. Peristiwa ini terjadi di kawasan Maskrebet, Sukarami, Palembang akhirnya terungkap. Motif pembunuhan ini terungkap setelah para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan jika kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Diketahui, dari kasus ini 2 orang sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni Antoni, 34, sebagai pelaku utama, dan Pongki Saputra, 24, sebagai orang yang membantu pembunuhan. Sementara Kelvin alias Kevin kini masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kevin diketahui merupakan keponakan dari istri Antoni. Istrinya masih dicari, karena istrinya juga pergi dari rumah. Keterangan istrinya juga sangat diperlukan dalam kasus ini, kata Haryo. Sementara itu, Haryo juga mengungkap, motif pembunuhan ini berlatar belakang karena sakit hati Antoni kepada korban, karena masalah utang. Diketahui, karena utang sebesar 5 juta rupiah dan kini membengkak hingga 24 rupiah juta. Utang 5 juta rupiah, singkat cerita membengkak hingga 24 juta rupiah, proses bungan itu yang akhirnya timbul kekecewaan. Pada akhirnya jadi perdebatan dan berujung pemukulan serta pembunuhan, katanya. Awal kasus terungkap setelah sebelumnya, seorang pegawai koperasi di Palembang yang dilaporkan hilang saat menagih utang ternyata tewas dibunuh nasabahnya. Pembunuhan ini terungkap setelah Polsek Sukarami Palembang menerima laporan orang hilang atas nama Anton Eka Saputra, 25 tahun, seorang pegawai koperasi dan sempat pamit pergi menagih ke nasabah. Haryo mengakui, awalnya kasus ini diselidiki secara masif karena polisi menduga korban akan kembali lagi setelah menyelesaikan urusannya. Namun di tengah proses penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan terkait hilangnya korban saat menagih utang ke nasabah. Sebab saat didatangi polisi, ruko yang dilaporkan menjadi tempat terakhir korban menagih utang kini sudah kosong ditinggal seluruh penghuninya.
Peristiwa ini dialami Anton Eka Saputra, 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang yang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Tragisnya, Anton ditemukan terkubur dan tanahnya dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian, anti mahal, yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet, Sukarami, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskarebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan tim identifikasi Satreskrim Polrestabes Palembang bersama tim forensik RS Bayangkara M. Hasan Palembang masih melakukan evakuasi terhadap jenazah korban yang dikubur di belakang ruko distro di perumahan Maskarebet Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban merupakan karyawan koperasi yang dilaporkan hilang saat pamit dari rumah untuk melakukan penagihan terhadap debitur pada tanggal 8 Juni tahun 2024 lalu. Karena tak kunjung pulang ke rumah, pihak keluarga membuat laporan polisi, kata Haryo kepada wartawan ditemui di TKP. Ruko distro ini kemarin setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi oleh dokter forensik, dan kemudian tadi malam setelah autopsi pihak keluarga langsung membawa jenazah ke kampung halaman korban, yaitu di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungai Barat, Kabupaten Lampung Utara. Jadi korban ini adalah perantau dari Lampung Utara, Tribuners. Untuk pelaku sudah ditangkap oleh polisi satu orang yang diketahui bernama Pongki. Perannya membantu memukul korban saat korban datang ke distro, dan dua lagi masih dalam pengejaran polisi termasuk pelaku utama yang juga belum ditangkap. Pelaku utamanya adalah milik distronya. Oh, ini. Oh. Salah berarti. Untuk motifnya dikarenakan pelaku ini kesal, jengkel saat ditagih utang koperasi oleh korban senilai kurang lebih 10 juta, dan juga saat ditagih itu pelaku korban menyebut kalau ada banyak bunga sehingga pelaku kesal. Namun saat korban menagih, pelaku justru malah ingin meminjam uang lagi dan ditolak oleh korban. Dari situ pelaku kesal dan merencanakan pembunuhan dan menghabisi nyawa korban di distro anti mahal ini, dibantu oleh dua orang pelaku lain. Nah, Rizal kalau udah berkendak mau dicor pun tetap ketahuan ya, bener. Sedikit informasi Tribuners, memang dari awal rekan-rekan dan keluarga korban ini sudah curiga dengan distro ini, karena terakhir kali korban ini bilang ke salah satu temannya kalau dia mau menemui nasabahnya yang ada di kawasan Talang Kelapa, alang-alang lebar ini.
Mana aja? Dari situ ya kak, dari situ keluarga korban dan juga penasihat hukum berusaha mencari CCTV yang merekam di sekitar lokasi dan ditemukan sekitar pukul 11.39 di hari Sabtu, tepat di hari korban hilang itu korban memang melintas ke arah sini dan masuk ke distro. Dan setelah korban datangi distro, distro ini pun tidak pernah buka lagi semenjak korban dilaporkan hilang. Setelah mendapatkan rekaman CCTV, keluarga dan juga penasihat hukum korban menyerahkan rekaman CCTV ke pihak polisian dan pihak polisian segera menyelidiki siapa pelaku dan didapatkan satu pelaku pembunuhan tersebut. Jadi masker repet ya Tribuners. Oke Tribuners, mungkin sementara itu dulu laporan dari kami.